قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وقال رسوله الكريم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال المؤلف: ونفعنا به وبعلومه وأسراره آمين يا رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وفرعه وأصوله، وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني وإمام الغزالي والأولياء التسعة في الجواب والمفسرين والمحققين والمتصوفين والعارفين بالله رب العالمين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب شيخ وهب الزحيلي، سعد رمضان البوطي، كياي هادي أحمد نصر بن عبد الرحيم، كياي بشير مصطفى، وعلى آلهم وأصحابهم وذريتهم وفرعهم وأصولهم وغفرهم ورحمهم الله تعالى. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, hadirin jamaah majelis taklim Subulus Salam rahimakumullah. Langsung mawon kita membahas surat Al-Baqarah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bi'sa mashtaru bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Bi'sa mashtaru, saelek-eleki barang ishtaro kang tuku sapa Bani Israil bihi kelawan ma anfusahum ing awak dhewe Bani Israil. Kalau wau di ayat sebelumnya digambarkan bahwasannya orang Bani Israil sudah mulai banyak merubah ayat-ayat Allah yang ada di dalam kitab Taurat, Injil dan sebagainya. Begitu juga sikap-sikap mereka. Tujuan utamanya mengapa mereka merubah, mengapa mereka mengajak untuk tidak percaya kepada Nabi Muhammad, bahkan sifat-sifat Nabi. Tujuan utamanya adalah harta dunia, entah itu berupa uang maupun kehormatan. Digambarkan misalnya, kalau paling gampang, kalau sifat-sifat Nabi jelas ada di dalam kitab Taurat dan tidak dirubah, maka orang-orang yang awalnya mengagungkan rahib atau rabi atau ulama A, maka ketika muncul Nabi
yang sesuai dengan kitab Taurat, otomatis dia yang awalnya jadi ulama berubah menjadi orang biasa. Ini membuat mereka, waduh, mulai teko awal maneh. Maka mereka merubah agar posisi mereka di kalangan orang Bani Israel, di kalangan orang Yahudi tetap nomor satu. Semuanya berdasarkan harta dunia. Maka di ayat ini langsung bisa masyarakat elek temen yang kalian beli itu kamu tukar adalah sesuatu yang agung, kamu tukar dengan sesuatu yang jelek. Apa? Menukarkan akhirat, menukarkan iman, menukarkan surga dengan sesuatu yang sangat kecil. Elek temen. Gampangane misalnya mansudar bahwa sertifikat tanah, misalnya bahwa sertifikat tanah, terus saya datang, saya bawa lato-lato atau es krim lah, saya bawa es krim, mau nggak sertifikat tanah sampean tak ijoli es krim? Kalau orang normal, kalau orang punya akal, yoga bener sertifikat tanah itu tidak langsung bisa dimakan. Es krim langsung bisa dimakan, saat itu juga bisa dimakan. Sertifikat tanah tidak bisa dimakan, tapi harganya, perbandingannya sangat jauh. Satu harganya cuma 2.000, yang satu sertifikat sertifikat tok itu mewakili tanah yang mungkin harganya sampai ratusan bahkan miliaran. Jauh benar. Atau misalnya ada orang cak, sampean kerja hari ini, gajinya jika tak bayar 80.000, tapi jika duit 80.000 ini tak simpen, tak potong misalnya 20.000, tiap hari dikumpulkan, nanti sampean kalau sudah tua itu jadi harta pensiun sampean, tiap hari bisa terkumpul sampai ratusan juta. Kira-kira mau apa enggak? Jika orang itu mikir, oh iya, nanti di hari akhir jika aku tua ono harta yang bisa tak gendoli, dia akan berpikir gak apa-apa wis potongan 20. Begini yang terjadi dengan dunia orang pegawai negeri yang namanya dana pensiun. Dana pensiun itu gaji sampean, bukan dari pemerintah. Gaji sampean dipotong, duko 100.000, duko 150.000 itu dikumpulkan sehingga ketika tua bisa jadi harta dana pensiun. Orang-orang yang cerdas, wow, sertifikat atau uang, akan memilih gak popo saiki aku kewoan titik, tapi no akhir buri aku oleh sing luwih akeh. Tapi kalau orang yang pikirannya cekak, anak pikirannya seperti anak kecil, mikirin ya aku mending oleh permen, oleh es krim, oleh sesuatu mungkin sirup yang kelihatannya iso dimakan sekarang walaupun harganya sedikit,
Padahal nanti kalau itu terus-terusan, di akhir dia ketika sakit gak ono sing gawe tombo dan sebagainya. Ini kondisinya, maka digambarkan pik sama elek tenan cak sampean dodolan iku. Bahasa orang sini cek goblok gitu, dodolan menjual akhirat yang berlimpah ruah kemewahannya dengan ditukar sesuatu yang sangat remeh di dunia. Maka bisa mashtaru bihi anfusahum. Ini ada beberapa ulama, mungkin posisinya di ayat yang lain, termasuk tidak boleh menjual, mohon maaf misalnya, tapi insya Allah di dalam dunia sekitar kita nggak ada guru ngaji Al-Quran membandrol harga. Misalnya aku gelem ngajari awakmu tapi bayarane sakmene, itu sama dengan menjual. Atau kiroah iku aku kiroah nang kene bayarane sakmene. Itu ada beberapa pendapat yang mengatakan itu adalah menjual. Sama dengan aku gelem ngaji, gelem ceramah nang kene dengan gaji, dengan bayaran sakmene, itu namanya menjual. Tapi untungnya dalam kehidupan sehari-hari, guru, ustadz, kiai itu tidak ada yang bandrol. Biasanya berdasarkan, maka bahasa kita disebut dengan bisyarah. Dilui bisyarah bebunga, oleh-oleh. Jika yang ustadz bandrol maka itu jadi menjual. Tapi jika dari saikhlasi sing maringi namanya bisyarah, dan bisa jadi disebut sedekah. Maka mboten masalah. Tetapi jika ya aku gelem rek ceramah nanggonmu tapi biasane aku 1 jutaan. Nah, jika itu terjadi, ngajine itu podo ambek ditukar dengan uang 1 juta. Jika itu terjadi, maka sama dengan bisa mashtaru bihi anfusahum. Ijol opo ayak furu bima anzalallah, ing yen to kafir sapa Bani Israil bima kelawan barang, kelawan ajaran, kelawan kitab anzalallahu kang wis nurunaken sapa Gusti Allah. Kenapa dia menukar itu? Gara-garanya cuma bagian krono hasud. Ayyunazzilallah ing yen to nurunaken sapa Gusti Allah mil fadli saking keutamaane, saking kelomanane Gusti Allah ala main ing atase wong yasya'u kang ngersakaken sapa Allah min ibadihi bayane man min ibadihi saking hamba-hambane Gusti Allah. Jadi hanya karena hasud, dengki, kalau ternyata Rasul akhir zaman Nabi Muhammad itu turun diutus dari orang Arab, ini membuat mereka iri, dan gara-gara itu mereka merubah ayat yang ada di dalam kitab Taurat. Faba'u mongko balik sapa Bani Israil bighadabin kelawan murka, kelawan bendu ala ghadab ing atase bendu liyane. Wis asale wong Bani Israil, wong Yahudi niku dibendoni, dimurkai ambek Gusti Allah gara-gara
sikap mereka banggel, sikap mereka mateni beberapa rasul dan sebagainya, wis murka. Tapi begitu mereka merubah, murkai Gusti Allah semakin berlimpah. Walil kafirin lan iku kanggo wong kafir azabun utawi siksa muhinun kang menghina. Siksa, ada siksa itu biasa saja, tapi ada siksa itu yang menghinakan. Ada hukuman niku ngapunten digebuk itu sakit, azabun alim, hukuman yang menyakitkan. Tapi ada hukuman gak loro tapi menghinakan. Uang dipudani, dioret-oret, didusi banyu ceren, niku gak sakit Pak. Diudani, digunduli, dikasih mandikan banyu peceren, diarak, muteri kampung, itu nggak sakit, tapi memperhinakan. Di dalam kejiwaan itu lebih berat dibandingkan sekedar dipukul. Orang-orang Bani Israel nanti akan mendapatkan siksaan yang double-double, siksaan yang menyakitkan, juga siksaan yang memperhinakan mereka. Orang ngapunten, jika tiang biasa mawon dikarak, dipudani, isin enggih, tapi gak nemen-nemen. Tapi nek sing dikarak niku tokoh agama, tokoh masyarakat sing biasai sombong, sing biasai rumangsa luwih hebat dibanding liyane, maka podo-podo dikarak. Hancurnya kejiwaan, hancurnya moral jauh lebih berat dibandingkan tiang biasa. Kenapa azabun muhinun diaplikasikan terhadap orang Bani Israel? Orang Bani Israel niku biasa sombong, biasa rumangsa luwih apik timbang liyane. Sampai sekarang tiang Bani Israel niku beranggapan orang Arab, orang Palestina itu adalah orang yang hina, tidak level. Wong Israel ambek wong Palestina itu gak level, itu anggapan mereka. Maka mereka ketika membunuh orang Israel, orang Palestina, bu wong wedok, bu arek cilik ditembak, gak merasa salah, gak merasa apakah mereka sedih, boten, karena mereka merasa sing tak pateni iku gak level. Jadi mereka gak merasa napa nggih, gak merasa ada perasaan manusiawinya, boten, tidak ada hubungannya. Satu, di dalam kitab yang sudah dirubah oleh mereka, orang Arab itu ibaratnya kera. Jadi mereka merubah ayat yang saya pernah dengar. Saya tidak pernah melihat kitab Tauratnya, tetapi saya pernah dengar di kalangan orang Arab, orang-orang Bani Israel yang disabdo, dilaknat jadi kera, itu katanya menjadi orang Arab. Itu versi mereka. Atau yang paling logika, paling simpel, orang Bani Israel, orang Israel niku keturunan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya putra namanya, yang dari Nabi Ibrahim punya dua istri. Istri pertama namanya Siti Sarah,
punya putra namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya putra namanya Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub inilah bangsa Israel, keturunan bangsawan, karena Siti Sarah adalah orang bangsawan. Sedangkan Nabi Ibrahim punya putra, punya istri namanya Siti Hajar. Siti Hajar punya putra namanya Ismail. Dari Ismail ini turunlah bangsa Arab. Sedangkan Siti Hajar adalah budak yang diberikan oleh Raja Mesir kepada Siti Sarah. Jadi mereka menganggap kami ini orang bangsawan, kalian wahai orang Arab, wong Palestina adalah bangsa budak. Mereka merasa hebat. Maka ketika sampai saat ini mereka sumbungi gak katok ancaman azabun muhin, nanti mereka sing rumangsa nek dhuwur akan dihinakan sehina-hinanya di hadapan Allah, bahkan di hadapan seluruh umat manusia. Wa iza qila lahum, wa iza qila lan tatkalane dan ucapaken lahum maring Bani Israil, aminu imano sapa sira kabeh, bima kelawan agama, kelawan ajaran, kelawan kitab, anzala kang wis nurunaken sapa Allah Gusti Allah. Qalu ngucap sapa Bani Israil, nu'minu iman sapa kita, bima kelawan ajaran, kelawan kitab, unzila kang den turunaken alaina ing atase kita. Selalu argumennya wong Bani Israil ketika disuruh imano sira, mereka akan berkata, aku iku imanmu ambek kitab sing diturunaken nang Bani Israil. Selain itu kami tidak akan terima. Wa yakfuruna bima wara'ah, wa yakfuruna dan kafir sapa Bani Israil bima kelawan kitab wara'ah, wara'ah kang ing dalem burine, wara'ahu kang ing dalem burine ma, wa hali utawi ma iku al haqqu kang bener, musaddiqun wa huwa hali utawi ma iku al haqqu bener, musaddiqun musaddiqan haling beneraken lima maring ajaran, maring kitab mahum kang ana sartane allazina utawa Bani Israil. Padahal kitab yang diturunkan setelahnya itu adalah kitab yang benar, bahkan mempunyai argumen membenarkan agama sebelum mereka, agama yang dipeluk oleh Bani Israil. Kul, kalau kamu bilang bahwasanya kalian percaya terhadap kitab yang diturunkan kepada kalian, kul katakanlah, falima taktuluna, nek ngono falima taktuluna, mongko krono opo taktuluna mateni sapa sira kabeh anbiya Allah ing pira-pira nabine Gusti Allah. Nek awakmu ngaku iman, yo kok iso awakmu kalian itu membunuh nabi-nabi yang diturunkan kepada kalian? Itu artinya kalian gak percaya terhadap ajaran itu. In kuntum mukminin, lamun in kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku mukminina padha percaya alias padha iman kabeh. At-tafsir wal bayan. Ya'lamu al-yahudu al-mu'asiruna lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu an-nabiyyu al-mubashshar bihi fit Taurat. Orang Yahudi pada zaman itu, pada zamannya Nabi, tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang dikabarkan, yang
buat kabar gembira kepada mereka di dalam kitab Taurat, tetapi walakinnahum la yu'minu hasadan wa baghyan, tetapi mereka tidak mau beriman karena iri dan dengki. Fa'aqaballahu ala mauqifahum bizammihim zamman syadidan, maka Allah menyiksa mereka atas sikap mereka dengan cacian, hinaan yang sangat keras, sangat menghinakan. Bikhtiyarihimul kufra alal iman wa badla anfusihim fihi wa ka'annahum faqaduha, dengan memilihnya mereka kafir dibandingkan iman dan menukar diri mereka dengan itu seakan-akan mereka kehilangannya. Kama yafqidul bai'u al-mabi'a, koyok seperti orang yang jualan itu kehilangan yang barang dijual. Digambarkan seperti tadi, orang yang jualan, seharusnya saya jualan, punya orang jualan itu kan kepinginnya untung. Jualan ayam misalnya, kepingine ayam sing tak kulak 30.000 isok tak dol 40.000. Tapi karena kebodohan mereka, karena irine, dan ini kadang pernah terjadi, uang dodolan banting harga, ajur-ajuran. Kenapa? Hanya karena marah dan dengki. Ini yang terjadi orang terhadap Bani Israel. Wa kanat illatu kufrihim mahdul anadi allazi huwa natijatul hasad. Sebab-sebab kafirnya mereka, orang Bani Israel, kenapa kafir? Kenapa enggak iman? Murni karena nentang yang muncul karena hasud. Sudah finish, tidak ada yang lain. Bukan mereka enggak faham, murni karena iri dan dengki. Wa khawfu diya'iz za'amah wal mali min aidihim. Niki yang saya terangkan wau, mereka takut hilangnya kepemimpinan, hilangnya harta yang sudah ada di tangan mereka. Wau, mereka ini sudah jadi ustadznya Bani Israel. Ketika ada datang Nabi, maka posisinya dia nanti tidak jadi ustadz lagi, tidak jadi pengarep lagi. Ini mereka tidak mau. Dan hampir semua orang-orang kafir Quraisy pun, kenapa tidak mau beriman kepada Nabi? Rata-rata karena mereka awalnya pembesar, sing iman sama Nabi Muhammad orang rakyat jelata. Nek engko podo imane, aku sing biasai wong nok dukur dadi nok nisor, aku nggak mau. Mereka nggak mau iman bukan karena mereka nggak tahu kalau itu benar. Mereka nggak mau iman karena mereka iri, sombong, dan tidak mau kehilangan martabat mereka waktu di dunia. Fa'asbahat wa karahatu ayyunazzilallahu al-wahya min fadli ala man yakhtaruhu min ibadihi, dan benci kalau Allah menurunkan wahyu terhadap orang yang diinginkan Allah terhadap hamba-hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Fa asbahat akibatuhum annahum qad raja'u bi ghadabin minallahi jadidin li kufrihim bin nabi ba'da kufrihim bi Musa alaihissalam wa biman ja'a ba'dahu minal anbiya. Maka akhirnya mereka
sekali lagi mendapatkan murka Allah setelah mereka mendapatkan murka karena mendustakan Nabi Musa dan nabi-nabi sesudahnya, berlipat ganda ketika mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iz qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi li hudil Madinah, dan wa iza qala, ketika Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya berkata kepada orang Yahudi yang ada di Madinah, aminu bil Qur'an allazi anzalahullah. Wong Yahudi, imano nang Quran sing Gusti Allah nurunno. Qalu innama nu'minu billazi unzila alaina fit Taurah wa nakfuru bima siwahu wa huwal Qur'an allazi jaa musaddiqan laha. Mereka wong Bani Israel, wong Yahudi berkata, kami hanya beriman kepada kitab Taurat dan tidak akan percaya terhadap apa yang turun setelahnya, walaupun itu membenarkan kitab Taurat. Wa wal haqqul ladzi la syakka fihi. Padahal yang datang itu adalah benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa tidak ada keraguan di dalamnya? Mereka sudah tahu kok. Ngerti. Mereka mengerti Nabi Muhammad akan turun, itu sudah tahu. Ketika turun, ketika diutus, mereka pasti tahu ini Nabi Muhammad, wajib iman. Mereka enggak iman, ya lagi-lagi karena hasud dan sebagainya. Fayarudullahu alaihim, maka Allah membantah mereka. Innal Qur'ana huwal haqqu min 'indillahi al-musaddiqu lit-taurati allati ma'akum wa kilahuma min 'indillah. Bahwasanya Al-Qur'an itu hak, benar dari Allah dan membenarkan Taurat. Dua-duanya benar. Fa kaifa takfuruna bi ba'dil kitabi wa tu'minuna bi ba'd. Maka bagaimana kalian mengkafirkan, tidak percaya terhadap satu kitab, padan yang lain kalian percaya. Niki padha ambek wonten tiyang kali ini diutus, kali ini nggo beto surat SK. Misale wonten tiyang dugi ten mriki data pemilu, dua-duanya bawa SK, saya diutus dari KPU, ini surat pengangkatannya, ini belangkonya dan sebagainya. Lu kok sampean, aku percaya ambek wong iki gak masuk akal. Dua-duanya benar, pakai seragam yang sama, pakai bawa SK yang sama, belangkonya sama, formulirnya sama. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk aku percaya ambek arek iki, ambek awakmu gak percaya. Biasanya jika ada ungkapan itu pasti ada apa-apa sebelumnya. Biasanya ambek yang satu mungkin karena pernah terjadi gesekan sehingga langsung aku gak percaya ambek awakmu. Ini yang terjadi terhadap orang Bani Israel. Dan innakum lam tu'minu bit Taurati allati fiha tahrimul qatl. Bahkan kalian tidak beriman kepada kitab Taurat yang di dalamnya mengharamkan pembunuhan. Waqad qataltum al-anbiya bighairi haq, dan kalian sudah pernah membunuh nabi tanpa hak. Waqad nusiba al-qatlu ila mu'asirin nabi li'annahum kanu radina bi fi'li aslafihim al-ghabirin. Yang membunuh niku adalah orang Yahudi zaman riyen, tapi
ungkapan kamu membunuh itu diberikan kepada orang Bani Israel yang hadir. Misalnya ngeten, wonten tiyang keturunane Gajah Mada, keturunane tiyang Mojopahit, misalnya bangga ambek Mojopahite, bangga ambek Mojopahite, bangga ketika Mojopahit niku bisa menaklukkan seluruh Nusantara. Ketika adu argumen, maka langsung gak mungkin, bukannya mbah-mbahmu, enggak, karena mereka bangga sebagai orang Mojopahit, bangga dengan sejarahnya, maka mendebat mereka, bukannya kalian wong Mojopahit dhisik sing tahu ngeten. Ini yang sama, metode uslub yang sama yang dikatakan terhadap yang dilakukan Al-Quran terhadap orang Bani Israel. Wong Bani Israel itu sombong, bangga bahwasanya mereka adalah ras tertinggi. Maka bahasa yang digunakan, bukannya kalian yang telah membunuh nabi-nabi, sing mateni mbah mbae, tapi karena cucu-cucunya ini bangga kelakuan mbahe, sombong, maka metode uslubnya adalah seperti itu, seakan-akan kalian yang telah membunuhnya. Li'annahum kanu radina bi fi'li aslafihim al-ghabirin, karena mereka wong Yahudi zaman itu bangga, ridho, rela, suka dengan tingkah para pendahulu mereka. Fa'aqarruhum 'alal qatli bil waghairi. Fiqhul hayat awil ahkam laisa minal aqlil as-salim bal wala minal maslahah al-haqiqiyah lil insan ayu athirul fani 'alal baqi. Logika orang yang akalnya sehat, orang yang uteknya benar, dan orang yang maslahah yang sebenarnya buat manusia, secara logika gak mungkin orang itu mendahulukan sesuatu yang bakal rusak dibandingkan yang kekal. Itu logikanya. Sampean milih es, diparingi sampean takluki es ambek takluki kulkas, sampean pilih ndi? Kalau orang cerdas, akalnya bener, yang milih kulkas, nanti aku bisa bikin es. Lah kok ono wong milih es sing bakal mencair dengan cepat dibanding kulkas, iku berarti akali gak bener. Wasyai'ut tafih ar-rakhis 'alal ghali ats-tsamin, milih sesuatu yang remeh, yang murah dibanding sesuatu yang mahal. Wow, saya gambarkan wong diluki sertifikat tanah, berarti sak tanahe dibanding permen, kok milih permen? Lah ya gobloki notok. Ini yang terjadi. Li'anna dawamul khairi wa baqa'un ni'mati usulul aswanul manfa'a, aswan lil manfa'a, karena kebaikan yang terus menerus, nikmat yang kekal itu lebih terjaga manfaatnya. Nopo mawon kalau kita manfaati nikmati terus menerus, itu pasti itu mahal. Wa akramulin nafas, dan lebih mulia bagi jiwa. Liza nadadal Quran bi af'alil yahud muqarriran
bi'sa syai'i allazi ikhtaru li anfusihim. Karena ini Quran mendebat, menghinakan sikap orang-orang Yahudi dan mengatakan sejelek-jelek, saelek-elek barang yang mereka pilih, karena haitsus tabdalu al-batila bil haq wal kufra bil iman, karena mereka memilih sesuatu yang remeh ditukar dengan sesuatu yang mahal. Pun sudah mendekati waktu maghrib, mugi-mugi bermanfaat metodenya diingetan niki, sehingga kita ngaji insya Allah nek ditakoni panjenengan ngaji nopo dan apa dasarnya ngaji ini kitab Tafsir Munir, boten insya Allah wonten dasare, boten jul-julan. Pun mugi-mugi bermanfaat. Saking kula mohon maaf yang sebesar-besarnya wa menawi wonten kesalahan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.